sampai kemudian bisa sampai 75 tahun ya kontrak menggunakan tanah itu. Nah, sehingga pada tahun 1872-an undernaming ya atau perusahaan-perusahaan asing di Delhi itu kemudian bertambah ya dari 22 undernaming menjadi 49 undernaming. 49 undernaming atau 49 perusahaan itu dalam tahun 1800. Luar biasa perkembangan dari 22 menjadi 49, kemudian menjadi 148 undernaming dalam tahun 1880. 148 undernaming atau perusahaan luar biasa. Wow, investasi kapital asing yang luar biasa di Delhi akibat dari perkembangan. Sehingga kalau kita bicara soal perkebunan, ada dua hal yang sebenarnya bisa kita lihat secara positif, bahwa perkembangan perkebunan itu berimplikasi positif, yaitu terjadi perubahan-perubahan, pembangunan-pembangunan, munculnya kota-kota baru di Sumatera Timur, termasuk Delhi adalah kota yang kemudian muncul sehingga dibangunlah banyak jaringan-jaringan kereta api, kemudian alat transportasi, kemudian komunikasi yang bisa dan ini membuka wilayah dan kesempatan produksi yang petani ke pasar dunia, tidak hanya saja pasar Indonesia atau pasar lokal, tetapi juga sampai ke pasar dunia. Sehingga tadi saya sebutkan bahwa tembakau Delhi atau hasil perkebunan Delhi, dan salah satu tembakau Delhi itu adalah is number one in the world, ya, jadi nomor satu di dunia, yaitu tembakau Delhi. Sehingga ada kemudian muncul berjuta-juta dolar di Delhi. Nah, tetapi ada hal yang negatif yang kemudian muncul, yang ini kemudian ditulis oleh Tan Malaka ketika Tan Malaka menjadi ditugaskan di perkebunan di Delhi sebagai salah satu di bidang pendidikan, di bidang pendidikannya di perkebunan itu. Nah, beliau menulis luar biasa dahsyat ya bahwa tanah Delhi itu kata beliau itu surga bagi kaum imperialis. Beliau nyebut seperti itu. Jadi Delhi ini jadi surga. Surga siapa? Surga mereka. Surga kaum imperialis, orang-orang kapitalis itu. Tetapi neraka bagi kaum pribumi yang proletar. Jadi surga bagi kaum kapitalis atau kaum imperialis, tetapi neraka. Wah, luar biasa. Ini bahasa yang digunakan oleh Tan Malaka untuk menggambarkan betapa dahsyatnya penderitaan orang-orang pribumi di Delhi. Nah, jadi ini perspektif Tan Malaka terhadap investasi asing di Sumatera Timur ya, ketika itu. Sehingga dalam buku ini, dan ini Tan Malaka menarik, beliau menulis sebagai bagian dari catatan harian beliau, perjalanan beliau dari mulai awal beliau menulis sampai kemudian Republik ini berdiri. Tulisan-tulisan beliau. Nah, ketika itu Tan Malaka ditugaskan sebagai bidang pendidikan, dan beliau adalah seorang guru, beliau juga guru, dan beliau ingin menyampaikan kepada penentu kebijakan di perkebunan di Sumatera Timur bahwa salah satu yang harus dilakukan untuk meningkatkan harkat dan derajat atau kapasitas kualitas para kuli kontrak yang ada di perkebunan di Delhi itu, salah satunya adalah pendidikan. Jadi dia ingin membangun sebuah sekolah di Delhi ketika itu, walaupun niatan itu tidak tercapai, sampai kemudian dia pindah ke Semarang, dan di Semarang beliau berhasil membangun sebuah sekolah ya syarikat di bawah syarikat Islam ketika itu, dan akhirnya memunculkan sekolah rakyat yang konsepnya luar biasa. Kenapa alasan beliau kenapa kemari, kenapa ke Delhi? Maka alasan yang pertama beliau sampaikan adalah ingin mendapatkan pengalaman untuk berada di antara para kuli di perkebunan. Jadi dia ingin melihat kondisi real yang terjadi, dan karena di daerah lain di Jawa misalnya itu iming-imingnya luar biasa. Sampai kemudian dia mengatakan bahwa ketika Anda kerja ke Delhi, maka Anda di perkebunan Delhi
maka Anda menanam pohon-pohon yang berdaun emas, luar biasa. Sehingga ketika dalam bayangannya ketika lagi nanam bisa lebih cabut satu dua daun-daun emas itu. Kenapa? Karena memang pendidikan ketika itu belum berkembang seperti hari ini. Jadi alasan pertama Tan Malaka hadir di Delhi itu adalah ingin mendapatkan pengalaman di antara para kiai. Yang kedua, ingin mendapatkan uang untuk membayar hutang. Beliau punya hutang pada desa dan mantan guru. Jadi dia punya hutang sehingga dia butuh pekerjaan. Nah, kalau kita melihat kembali lagi kepada perkembangan perusahaan-perusahaan di Delhi, maka sedikitnya ketika itu mobil, truk, kereta api itu digunakan untuk sebagai transportasi perkebunan. Nah, kalau kita melihat misalnya di museum perkebunan yang ada di Medan yang saat ini sudah ada, maka di situ bisa kita lihat bagaimana ada miniatur kereta api, miniatur ya kereta api, kemudian ada juga pesawat yang digunakan untuk menyiram pupuk ya, atau menyiram pupuk yang luasnya itu berhektar-hektar, maka kemudian dia harus pakai pesawat. Kalau tidak pakai pesawat ya susah untuk melakukan itu. Dan perkembangan perkebunan luar biasa ketika itu.